Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Episode Inspirahomes kali ini kita akan mengunjungi sebuah rumah yang warnanya monokrom tapi desainnya menarik. Kita ketemu sama ownernya, yuk. Hai, nama saya Rini. Hai, nama saya Erik. Saat ini kerjaan kita di bidang wirausaha. Selamat datang di Ergan House. Halo Mbak Rini, Hai, apa kabar? Baik. Mbak, kita terima kasih banget udah boleh datang ke Sama-sama. sini, boleh main ke rumahnya. Tapi sebelum kita membahas desainnya, aku mau tanya dulu nih Mbak, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa rumahnya? Mbak? Ini luas tanahnya 180, terus luas bangunnya 250. Lebarnya 10, Lebar 10. panjangnya 18. Oh, oke. Nah, ini memang dari luar desainnya simpel ya Mbak ya, kotak-kotak. Iya, Dan iya. warnanya hitam putih Hitam dominasi. putih. Ini sebenarnya temanya minimalis. Oke. Minimalis aja kayak gitu. Kita kasih warna sebenarnya bukan putih tapi abu-abu muda. Oke. Itu fasetnya kotaknya abu-abu muda. Oke, itu Bawahnya abu-abu muda. sama kita kasih warna hitam. Jadi warnanya kayak hitam putih gitu. Nah, hitam putih ini apakah memang warna favoritnya atau gimana tuh Mbak ceritanya? Sebenarnya aku sukanya warna putih, suami aku sangat suka warna hitam. Jadi gimana kalau kita mix aja? Oh, oke. Jadi memang simpel aja ya kotak ya. Cuman Iya. di atas itu juga ada aksen apa tuh Mbak, kayak Iya, second skin-nya itu ya? sebenarnya balkon dari kamar mandi utama. Tapi karena kita bingung saat itu mau pakai rooster atau mau pakai besi. Tapi kayaknya kita kasih partisi besi aja sih lebih oke gitu. Akhirnya jadilah kayak gini. Oh, oke. Dan itu kotak-kotaknya kalau kulihat jadi senada juga sama Iya, yang kanopinya ini ya Mbak ya? bener. Bikin kotak-kotak juga ya? Iya, kanopinya. Oke, terus ini kalau aku perhatiin berarti si pagernya memang dibikin cukup tinggi ya Mbak? Iya, kita memang semi private ya. Jadi biasanya kalau ini kan besi, biasanya dalamannya fiber, tapi ini kita ganti pakai GRC. Oh, Ini pakai oke. GRC gitu. Jadi dari luar tetap tidak terlihat. Jadi benar-benar Kayak memang gitu. nih seperti tidak terlihat ya? Betul. Dan itu menarik karena nanti ketika kita masuk ke dalamnya ternyata ruangan di dalamnya itu terang. Nah, aku mau tanya dulu Mbak, ini berarti rumahnya didesain sama arsitek kah, sama kontraktor kah, atau seperti apa? Kalau untuk desain dari fasad sampai dalam ruangan sebenarnya itu aku sama suamiku yang Oh, desain. oke. Tapi untuk jasa RAB, bangunan itu kita pakai jasa konsultansi. Oh, oke. Ada basic dari arsitektur juga Mbak atau gimana? Sebenarnya cari inspirasi aja Oh, sih cari sebenarnya, inspirasi iya ya. inspirasi sendiri sama suami. Tapi jadinya keren. Nah, ini kita boleh masuk Mbak? Kita Boleh, masuknya silakan lewat mana nih Mbak? masuk. Oh, ini untuk pintu pejalan kakinya. Iya, jadi kita bikin akses yang beda sama carport. Aha. Iya, ini akses menuju pintu utama. Oh, jadi kalau pejalan kaki langsung masuk ke area Iya, sini. masuknya ke area sini, nyambungnya. Kalau yang mobilnya kita dari situ ya? Iya, kalau carport dari samping. Oh, oke. Dan ternyata pas aku nyampe sini bahkan lantainya juga hitam putih lagi. Iya, ini kita bikin pijakannya kita mix lagi sama batu koral. Oke, ini pakai cat aja nih ya Mbak ya? Soalnya Iya, cukup iya. mengkilap gini kan? Iya, kita pakai cat. Dan ada tamannya di sini ya? Iya, ini ada sedikit taman, kita kasih tanaman biar ada hijau-hijaunya. Oke, dan ini playground untuk anak? Iya, jadi kita kasih spot sedikit untuk taruh mini playground. Jadi anak-anak biar gak bosen. Oke. Dan di sini cukup untuk parkir 2 mobil? Iya, ini 2 mobil. Ukurannya 7x5. Oh, Jadi ya? muat 2 mobil. Oke, nah Iya. kalau kulihat dari carportnya ternyata di situ ada 1 pintu ya Mbak? Itu ada 1 pintu menuju service area. Nanti di dalam juga kelihatan sih. Oke. Kalau untuk carportnya ini kita mix ini keramik sama batu koral putih. Keramik sama batu koral Iya, putih batu ya? koral putih. Sebenarnya sama sih konsepnya, rata-rata carport kita samain. Oke, kalau yang sini kayak ini ya, apa plasteraci ini ya Mbak? Iya, betul. Plaster aja kita kasih catnya yang memang glossy. Terus kita mix sama batu koral Wih. gitu. Nah Mbak, biasanya ini teman-teman ada aja yang nanya nih Mbak, kalau warna hitam tuh lebih gampang kelihatan kotor nggak sih Mbak? Betul banget. Oh iya? Iya, sebenarnya memang pertama kali kita milih konsep monokrom ini, kita udah tahu sih resikonya akan lebih cepat kotor. Tapi karena kita udah suka, jadi ya udahlah.
Jadi ya udah, emang Ya nggak apa-apa udahlah, gitu. iya nggak apa-apa. Paling maintenance-nya aja yang lebih sering gitu. Tuh pertanyaan teman-teman sudah terjawab ya, karena itu pasti biasanya jadi pertanyaan utama tuh Mbak. Iya, betul. Karena lebih cepat kotor kan. Nah ini juga kalau kulihat, boleh kita kesini ya Mbak Boleh, ya? silakan. Ini ternyata menarik juga, karena pintunya cukup lebar dan handle-nya juga cukup unik nih Mbak. Iya, ini tingginya 3 meter. Oh ini 3 meter? Iya, Oke. tinggi pintunya 3 meter. Dan lebarnya sekitar 1,2 ya? Iya, Mbak? iya, kurang lebih segitu. Kita mix oke. sama kaca. Dan kacanya juga dikasih kaca film ini ya? Tadinya sebenarnya mau pintu buka 2, cuman kayaknya lebih agak ketinggian ya. Jadi kita kasih kaca aja deh gitu. Oh, dan kemudian jadi satu daun pintu aja? Satu daun pintu aja. Oke, boleh kita buka nih Mbak? Boleh, silakan. Nah, ini pas sudah masuk, kita berada di... Ini Mbak Ini ceritanya. area foyer. Ini area foyer. Jadi sama konsepnya juga minimalis. Kita kasih pajangan. Nah, sebenarnya kalau tamu, ini kan konsepnya open space, tapi kita mau tetap kelihatan ada privacy, jadi kita kasih partisi ini. Oh, di sini. Iya, jadi kalau tamu-tamu yang sekiranya cuma sebentar, kita taruhnya di sini. Tapi ini lucu banget Mbak, ini kursi. Iya, ini custom. Ini custom. Sekarang udah keren-keren deh Jepara. Oh, ini custom dari Jepara? Custom Jepara, iya udah lucu sih. Wow. Bentuknya kayak ini ya, kayak pretzel ya? Iya, dia motifnya kayak gini. Oke, dan ini lagi-lagi masih ada ini dinding tapi dikasih aksen juga ya Mbak? Iya, kita kasih kayu. Oh, ini kayu dan lagi-lagi hitam, ada motif-motifnya. Iya, buat pemanis aja sih. Ini teman-teman kita bakal banyak melihat area dinding-dindingnya yang dikasih motif-motif, jadi lebih cantik sih rumahnya. Iya betul. Nah Mbak, boleh kita lanjut ke sini nih Mbak? Boleh, ada apa silakan lagi? masuk. Oke, ini sekarang kita masuk ke living dining kitchen ya di sini. Ini living room kita. Nah, ini tuh sebenarnya yang paling sering aku lihat nih Mbak di Iya. sosial media. Ini cukup viral juga ya, sepertinya backdrop TV ini. Boleh diceritain nggak Mbak Rini? Iya, jadi memang ini living room ini salah satu highlight di rumah ini. Oke. Sebenarnya ini bangunan yang terakhir kita bangunan yang terakhir kita buat karena kita masih cari inspirasi backdropnya sebenarnya mau motif apa sih kayak gitu. Tapi sampai akhirnya aku nyari-nyari di Pinterest, memang naksirnya temanya Nordic gitu. Cuman bingung ya, ini di aplikasi ini tuh pakai apa sih materialnya? Sampai akhirnya kita ketemu sama Eva Spon. Jadi kayak spon karet gitu. Oke. Kita bentuk. Jadi yang ngegambarin, yang konsepin suami aku gambarin. Jadi nanti tukangnya tinggal bentuk, tempel, jadilah aplikasinya seperti ini gitu. Pengerjaannya cepet ya Mbak? Apa Kurang lebih lama? 1 minggu sih. Oh, 1 minggu lumayan juga ya, Satu sampai mingguan. atas tuh ya? Sampai atas 1 mingguan. Jadi ngegambar sendiri ya, bagus banget sih. Untuk sampingnya ini aku sengaja dia motifnya kayak agak industrial. Sebenarnya mix aja ini. Jadi dicat tapi dia seperti lime wash gitu. Jadi bermotif gitu. Jadi emang sengaja seperti ini ya teman-teman. Iya. Bukan belum jadi bukan. Emang udah final. Udah final. Jadi kayak bukan belum jadi ya. Iya, emang sengaja kayak gini ya. Emang sengaja kayak gini. Ini sebenarnya paling terakhir dikerjain tapi malah jadi highlightnya itu Iya. ya. Terus di sininya kan tadi yang Mbak Rini udah cerita, nah sisi sininya juga beda lagi, ada wall panel Iya, hitam. ini kita kasih wood panel. Jadi dari ujung sini sampai dari ujung sana bahkan ya, sampai Iya. ujung situ temboknya tuh nggak polosan aja Iya, gitu betul, ya. betul. Semuanya ada motifnya tersendiri. kita kasih. Nah katanya tadi aku juga dengar ceritanya, ini lampunya juga katanya bikin sendiri. DIY kah atau? Iya betul. Suami saya kebetulan memang suka ya bikin-bikin gitu. Jadi sebenarnya aku tuh pada saat itu masih agak jarang yang jual lampu wabi-sabi. Oke. Ya. Terus akhirnya bikin cuman dari kerangka besi, di kerangka terus dibentuk pakai foam. Dia kayak lem foam gitu. Akhirnya di handmade pakai tangan, diukir, jadinya kayak gini. Bagus gitu. banget loh. Ada 5 ya? Ada berarti, 5, dan beda-beda iya. ukurannya. Jadi area livingnya ini juga aku suka banget sih pas kita ada foyer tadi. Betul. Masuk ke sini terus langsung ada view lagi gitu Iya, ya. ada view-nya view keluarnya. taman. Ini juga sofanya tuh yang bikin unik juga nih. Jadi Iya, kayak sofanya. statementnya juga Iya, ya iya, di ha-ha. sini. Ini Kenapa sofanya Mbak kita dipilihnya yang lengkung-lengkung gini? Iya, karena kan backdropnya Nordic, jadi aku Oke. pikir apa ya yang cocok, sofa yang cocok untuk tema living room ini. Jadi aku cari-cari, ternyata nemunya lihat di Pinterestnya motif kayak gini, terus aku bilang kayaknya cocok deh.
Terus akhirnya kita custom, jadilah seperti ini. Ternyata pas dipasang cocok banget gitu ya. Iya, cuman karena dia warnanya putih, jadi bertemanlah dengan debu. Nah itu udah jadi resiko juga. Iya, ya, itu udah jadi resiko kita soalnya sih. kadang kan teman-teman itu emang nggak gampang kotor ya. Iya teman-teman gampang kotor. Tapi gampang gimana kotor. ngerawatnya aja Gimana ngerawatnya sih, aja. bener. Mau rajin-rajin bersihin apa enggak? Betul. Kalau enggak kalian cari warna yang aman aja. di Iya ya, rumah. warna yang aman aja ya. Oke, kita kayaknya ke situ dulu deh. Boleh, Karena boleh, ini boleh, udah boleh. kelihatan. Bentar Mbak, ini tuh ya kalau aku lihat sampai atas loh ternyata dia ada kacanya ya. Betul, jendelanya kita sampai atas. jadi cahayanya masuk. Iya. Boleh ngintip nggak ini? Boleh tamannya cantik banget. dong, silakan. Wow. Iya, ini taman kecil kita. Lucu konsepnya. Ini juga apa? Konsepin sendiri semuanya di area Iya, kita belakang konsepin ini. sendiri. Jadi ini tamannya itu simple. Yang penting tuh ada hijau-hijaunya gitu. Jadi kita kasih satu bonsai di sini. Ini juga rumputnya rumput sintetis. Sama kita bikin kayak di depan. Ini pijakan. Terus kita kasih batu koral. Berarti masih mengikuti lah ya. Iya, dari masih depan mengikuti. tadi. Dan di atas ini emang kan kalau yang sini ada atapnya. Iya, iya, kalau yang betul. situ nggak ada ya. Iya, iya. Jadi masih ada emang Masih biarkan ada air hujan juga masuk. ya. Jadi kalau hujan di sini nih kena nih. Nah, ini luasannya berapa sih Mbak semuanya di sini? 2,5 kali 10 luasnya. Plus sama itu ya. Plus sama belakang. Jadi luas tanah sampai belakang ini 2,5 kali 10. Oke, nah ini nih sebenarnya aku juga langsung tadi pas keluar tuh aku lihatnya langsung ini gitu. Ini juga sama dia. Ini ceritanya gimana? Jadi emang aku pengen bikin Melukis tempat sendiri. duduk, iya. Pengen bikin tempat duduk. Tadinya polos, tapi suamiku tuh pengen lebih gimana ya, kayaknya agak beda deh gitu. Akhirnya dia painting sendiri tuh, lukis sendiri, jadilah seperti ini. Gitu. Wow, dilukis sendiri berapa lama pengerjaannya? Gak lama kok, kayaknya berapa hari? Iya, cuma beberapa hari gitu. Emang hobi juga ya? Iya, emang hobi juga. Kalau ini tuh batu alam ya, ini batu alam sih. Kita mix aja pakai batu alam. Tapi emang konsepnya jadi menyatu sama alam beneran. Iya, di area beneran outdoor menyatu. ini gitu Tinggal ya. kasih tenda doang. Oke, nah di sini masih ada akses kemana lagi nih Mbak? Ada tangga? Iya, ini dua ruangan yang berbeda. Jadi di bawah ini gudangnya agak berantakan Oh ya. ini yang masuk agak. Iya, ke ini dalam. gudang. Oke. Di atasnya area laundry. Boleh ke atas Boleh, kita? silakan. Ini area Ini cukup laundry unik juga sih menurutku Mbak. Iya, tapi Biasanya jarang. mati. Sorry. Maaf ya Mas. Jadi area laundry simple aja sih sebenarnya, nggak terlalu besar. Dia konsepnya kayak gini. Oh, wah di sini. Tapi kalau di sini aku ngelihatnya lebih terang ya. Lebih clear, terang putih karena semua. atapnya kita kasih bening solar flat. Jadi sekalian gitu. di sini untuk area menjemurnya juga ya. Betul, kita area jemurnya di jemur. sini. Oke, wah. Ini kepikirannya dari awal atau tambahan? Sebenarnya sebenarnya bingung sih mau taruh di mana ya. Oke. Karena tadinya di belakang tuh kan khusus gudang. Karena area laundry kita belum tahu di mana. Akhirnya kita kasih di atas gudang ya. Gitu kita akalin. Jadi multifungsi ya? Multifungsi. Gudang sekaligus laundry. Betul. Keren. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini kita udah di dalam lagi teman-teman. Cuman kita belum ngebahas area sininya dulu kali ini Mbak. Iya. Ini jadi dapur sama ruang makan ya? Ruang makan. Nah, Cerita. semua yang ada di sini ini kita custom. Kalau kursinya ini kita pakai materialnya jati. Kalau ini kayu mahoni. Dicat hitam lagi ya? Cat hitam lagi. Finishingnya ya? Iya, sebenarnya mungkin kalau motif kayu dia lebih cakep ya. Cuman kita tetap pengen hitam. Iya ya, biar menyatu juga sama konsep rumahnya Iya, keseluruhan betul. ya. Dan dapurnya di sini, ini dapur bersih kah? Ini dapur bersih sebenarnya Oke. ini nggak terlalu aku pakai karena sebenarnya aktivitas masaknya itu lebih ke dapur kotor kayak gitu. Jadi ini biar ada aja dapur bersihnya gitu. Jadi paling kalau ini aku kasih kompartemen aja buat naro-naro makanan kayak gitu. Aku kasih. Jadi ini bisa di slide kayak gitu. Dan sebenarnya agak nyaru juga nggak terlalu kelihatan ya? Iya, iya, Kalau orang nggak tahu karena nggak tahu warnanya tuh ada hitam. storage di situ. Iya bener, jadi semuanya konsepnya sebenarnya ini semua storage. Jadi aku nggak mau barang-barang yang ada di luar tuh kelihatan. Jadi semuanya bisa masuk. Masuk ya, ada Iya, rumahnya semuanya bener, ya. bener. Jadi semuanya ya, sampai sini nih Iya, storage semua. storage semua terisi. Cuman di sini sepertinya ada pintu-pintu misteri. Iya, ini ada pintu-pintu misterius. Kita gini, pilih yang mana teman-teman? Pilih yang mana silahkan. Yang ini dulu mungkin boleh. Oke boleh. Ini yang pertama ini ada kamar mandi. Ini kamar mandi tamu sih. Kamar mandi tamu biasanya anak-anak yang pakai. Konsepnya juga sama minimalis. Kamar mandinya ini ukurannya 2x2. Dan abu-abu ya. Abu-abu. Masih Apa? dalam konsep yang sama. Abu-abu semua gitu. Abu-abu Oke. semua. Terus Ini storage juga atau ruangan? Ini
Tebak. Ini storage ya, ini storage ini steril, ada steril, ada naro-naro magicom di bawah. Semuanya kita pergunain biar bisa buat naro-naro gitu. Jadi rapi semuanya. Rapi, iya. Nah, kalau ini aku sebenarnya agak kelihatan ada ruangan. Iya. Ada celah ya? Dari celah gitu kelihatan ada ruangan. Iya. Ini apa ya? Ini sebenarnya ke area servis. Ini ke area servis. Ini dapur kotor. Terus ada 2 ruangan mbak sama 1 kamar mandi yang terhubung sama pintu samping. Kalau dari fasad kelihatan ya. Ini kayak gitu. Jadi ini dari depan tadi itu ya? Iya, ini dari depan. Kalau dari fasad kelihatan ini ada pintu. Ini ke area servisnya. Jadi Mbak kalau masuk bisa langsung dari. Iya, sebenarnya kenapa kita pisah biar si Mbak juga punya privasi ya. Jadi biar aman gitu. Berarti ini kamar Mbak di sini ya? Iya, ini kamar Mbaknya. Kayaknya di situ ada ruangan tuh. Iya, tebak apa? Mungkin kamar tamu biasanya Iya, ya. betul sih. Cuma di sini tuh menariknya emang dibikin kamuflase ya Mbak ya? Iya, ini kamuflase. Jadi nih sebenarnya di kamar tamu tapi karena kita jarang kedatangan tamu, jadi kita bikinlah kamar main. Wah, pas masuk kamarnya langsung beda vibes-nya ya. Iya, kayak hilang gitu hitam putihnya. Iya sebenarnya, cuman nggak ada hitam. Sebenarnya kalau kita taruh hitam tuh kayak agak kasihan ya anak-anak ya. Jadi kita taruh colorful aja tapi warnanya earth tone gitu. Ukurannya berapa nih Mbak? Ini 3x3. Ukurannya 3x3. Dan ada jendelanya juga di situ. Ada jendelanya biar cahayanya tetap masuk. Oke, kemana lagi nih Mbak Rini? Mungkin kita mau ke lantai 2 kan? Boleh, silakan. Cuma di tengah-tengah ini nih, cantik juga loh nih. Ini cerminnya juga jadi aksen menurutku nih. Iya benar. Jadi sebenarnya kan area sini tuh tangganya agak susah dijangkau ya. Jadi maksudnya bangunannya agak susah. Jadi memang aku sengaja bikin kompartemen yang banyak untuk menutupi. Nah ini sebenarnya di belakang sini ada kompartemen lagi. Jadi kita tutuplah pakai kaca ini gitu. Oke, kita boleh ke lantai 2? Oh ini yang Mbak Rini bilang, boleh. Ini apa aja nih Mbak? Ini semuanya full kompartemen, jadi ini semuanya ada isinya. Ada isinya. Iya. Tuh, buat naro-naro barang. Ini juga ini jadi kayak gudang juga. Iya, ini buat naro-naro. Oh, ini semuanya alat kebersihan di Iya, sini. ditaruh di sini. Ini berapa Kak harganya? Mau beli warung ya, satu. say. Iya. Ini rak sepatu biasanya kita taruh sini. Wah, tapi aku suka sih, jarang sih aku ngelihat area menuju ke tangga itu sininya storage yang full storage gini, kan? Iya, ini semua sengaja kita taruh storage biar barang yang di luar tuh rapi dan nggak kelihatan gitu. Oke, silakan. Nah, kalau tangganya nih ada cerita apa nih Mbak Rini? Ini tangganya sebenarnya motifnya simple, cuman memang untuk menutupi dia agak susah, jadi kita bikin kompartemen banyak ini. Nah, ini aksennya kayu, ini kayu mahoni. Simple aja sih, polos, udah kita kasih aksen kayu, pegangannya juga sama, kita kasih kayu. Nah ini sebenarnya pegangannya ini juga enak banget loh. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, di sebelah sininya tuh ada emang buat pijakan ini. tangannya, iya. Buat megang, jadi buat syukuran tangan gini ada celahnya gitu loh guys. Iya, terus aku kasih skylight biar tetap kelihatan terang. Terang banget di area tangganya, benar-benar. Jadi walaupun warnanya tuh hitam. Betul. Tapi rumahnya tetap terang ya Mbak tetap ya? terang, sebenarnya kalau gelap itu kebutuhan konten. Oke, nah biasanya tuh teman-teman juga ada yang nanya loh Mbak, kalau rumah hitam kayak gitu tuh suka banyak nyamuk nggak sih? Suka ada aja yang nanya kayak gitu. Untungnya nggak ada Mbak. Nggak ya? Nggak ada nyamuk sih. Berarti emang tergantung aja ya? Tergantung sebenarnya. Tergantung lokasinya juga kali mungkin Iya ya? mungkin. Alhamdulillah di sini nggak ada. Aman berarti. Nah, pas sampai atas, tapi sebelum ke sana kita ke sini dulu nih ngeliat. Ternyata Dari bawah. kalau dari atas ke bawah kita bisa ngeliat ke bawah tuh. Iya. Wih, jadi kalau misalnya orang yang di bawah pun bisa masih berkomunikasi ya. Betul. Sama di atas ya. Dari atas kelihatan. Jadi kalau dari atas kelihatan kayak gini teman-teman. Nah, di sini ada banyak pintu. Mungkin boleh ke sana dulu Mbak Rini? Boleh silakan. Ini sebenarnya ada area balkon yang tembus dari taman. Nih, jadi dia memang area balkon yang tembus ke bawah. Sebenarnya balkonnya tuh nggak terlalu besar, tapi Iya, ada iya. disisain ya emang ya untuk Iya, space ini ya. betul. Dan ini kalau aku ngelihat emang dikasih tangga monyet ya. Iya, ini tangga monyet untuk ke dak atas. Maintenance-nya Jadi biar maintenance gampang ya? semuanya di atas. Oke, pintu kedua? Pintu kedua ini sebenarnya area workshop kita. Jadi karena kita kerjanya di rumah, jadi ini sebenarnya area kamar aja sih. Boleh masuk? Boleh silakan. Oh, wow. Jadi kalau misalnya di sini kerja bareng suami. Iya, sebenarnya aku sama suami beda, cuman maksudnya beda.
Kalau kerjaan kita berdua gitu, biasanya di rumah tuh di sini, di ruangan ini gitu. Oke, tapi yang dikerjakan berbeda. Cuman ruangannya sama. Ruangannya sini, sama, jadi gitu. satu biasanya workshopnya di sini. Sekarang kita menuju pintu berikutnya, teman-teman. Menuju pintu berikutnya. Selalu ada kejutan di pintu setiap pintu. Iya, next. Sebenarnya kalau ini kamar anak-anak, tapi karena anak-anak masih tidur sama aku, jadi ini kita jadiin kamar tamu. Tuh, kamar tamu. Kalau ini ukurannya sedikit lebih besar kayaknya daripada yang tadi. Iya, jadi ini ukurannya 3x4. Karena ini harusnya kamar anak, karena masih tidur sama aku, ini dijadiin kamar tamu sementara dulu. Oke. Kayak gitu. Jadi emang ya udah simple aja Simple ya. aja Oh, gitu, ya, iya. Ada kasur dan Belum tetap ada ya, desain. maksudnya tetap harus abu-abu gitu Abu-abu. spraynya. Iya. Itu juga koridornya areanya tuh cukup lega juga ya. Iya. Jadi berlalu lalang untuk pindahin Kalau- barang juga enak iya, ya ini di sini sih tuh. simple aja sih, karena ini kan cuma buat lalu lalang aja. Oke. Gitu. Ini kita kemana dulu? Ini Oh apa, iya, Mbak? ini gudang. Oh, ini gudang. Ini gudang. Sebenarnya kamar, cuman karena belum jadi kita jadiin gudang dulu. Oke, ini kamar mandi. Kamar artinya mandi. beda nih. Ini kamar mandi anak-anak. Biasanya anak-anak di sini. Pasti. Oh, aku pikir hitam. Ini kita kasih aksen yang berbeda. Ini kamar mandi. Oke, wah kamar mandinya memanjang ya. Iya, kalau dia ini memanjang. ya. Kita kasih kaca biar ada ventilasi Jadi ini cahaya. ada pemisahnya juga untuk area basah dan Iya, area keringnya di betul. sebelah sini. Nah, dindingnya aja nggak mau biasa aja nih. Iya, Tetap dibagi dua ya. Iya, kita mix sama cat ini. Oke, jadi lucu sih, lebih emang anak-anak banget gitu. Ah. Nggak hitam gitu ya, Mbak ya. Biar gak bosen ya. Oke, nah berarti kalau ini kamar tidur utama dong. Betul. Ini master bedroom kita. Biasanya aku tidur di sini. Pasti hitam nih. Betul. Kenapa? Wah, tuh kan bener kan teman-teman, baru masuk kita langsung ketemu Semuanya warna hitam-hitam di hitam. sini. Cuman belum terlihat kasurnya. Berarti kalau ini langsung ketemu sama Wardrobe, terus ada wardrobe-nya. kamar mandi. Boleh lihat dulu kamar Boleh, mandinya. silakan. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya dibikin kamuflase juga ya? Kamuflase. pintunya? Wih, ayo Mbak. Oh, masuk oke. Ini kamar mandi area utama, kamar utama ya. Wah, jadi kalau di sini serba abu-abu semua Serba ya. abu-abu. Tapi aku suka banget sih sama perpaduan dindingnya ini loh Mbak. Iya, Sebelah ini sini. sama sih sebenarnya konsep kamar mandi kita tuh rata-rata ini setengah keramik, setengah granit, setengah lagi tembok Dicat gitu ya. dicat, Dan ada iya. listnya gini Iya, ya. di ada tengah-tengah. listnya. Nah, untuk area basahnya bagian sini dibedakan ya Mbak. Ada Betul. motif terrazzo. Terrazzonya. Gitu. Cakep banget. Nah, ini ada pintu menuju ke Ini pintu balkon. Jadi kenapa ada pintu biar sirkulasinya masuk. Jadi ini ke area dari fasad tuh ada ada balkon. Nah, ini tembusannya. Jadi ini yang tadi kita lihat dari bawah itu ya, dari luar Betul, ya. iya. Jadi ini kayak second skin juga ya Mbak? Yang bisa Jadi dibilang. dibikin balkon biasanya kalau sore-sore nyantai suami aku di sini. Gitu. Sambil manggil apa yang lewat. Iya, betul itu. Lanjut ke sana? Boleh. Ini kalau di area ini ada kasur utamanya. Terpisah ternyata. di Iya, sini, ini di teman-teman. areanya. Wah, tapi di sini langsung terang ya rasanya. Langsung terang ya? karena ini jendelanya lumayan besar. Oke, ini jendela dan sebenarnya ini dominasinya nggak hitam banget walaupun di sini Iya. ada hitamnya. Cuma di sini lebih cerah warnanya Lebih sih ya. cerah. Kalau cerita kamar tidurnya ini gimana? Biasanya kan kamar tidur itu salah satu yang paling spesial nih. Iya, untuk sebenarnya ini didesain. belum rampung. Jadi kayak wardrobe itu belum semuanya rampung, masih dalam proses custom. Cuman kalau kamar sebenarnya kita pengen yang simple aja sih, tapi tetap aksen abu-abu hitam, tapi kita tambahin krim sedikit. Biar kayaknya berwarna sedikit ya di kamar gitu. Dindingnya bagian situ juga cantik banget, nggak Iya. polosan. Pokoknya dikit banget lah dinding yang seperti ini di rumah ini. Kalau ini udah dicat aja Udah putih. dicat aja ya simple, biar tetap ada hitam putihnya. Area kasurnya di sini dan ada bedside table-nya di kanan dan kiri. Betul. Kalau ini balkon juga enggak ya? Enggak, ini nggak balkon. Ini cuman kaca aja sih, Oh, tapi bisa dibuka gitu. Ini tembus ke fasad. oh, Ini tembus ke fasad. Jadi di sini luas banget ya pandangannya ya. Iya. Kalau misalnya mau maintenance ini lewat sini juga bisa ya. Tinggal melangkah aja tuh nyebrang. Tinggal melangkah. Oke.
Oke, jadi tadi kita ada house tour keliling Iya. rumahnya ya Mbak ya. Makasih banget loh udah diajakin kasih, cerita. Mbak. Ternyata Iya. cakep banget sih rumahnya. Terima Serba hitam kasih. putih konsisten ya. Dari luar sampai atas konsisten, semuanya. iya. Konsisten. Nah biasanya kalau udah duduk kayak gini kita closing tuh ngebahas budget Mbak. Oke. Karena teman-teman pengen tahu. Mungkin boleh tahu Mbak budget ngebangunnya berapa, interiornya berapa? Kalau ini sih kurang lebih ya Mbak, aku nggak bisa tahu estimasi. Cuman kalau bangunannya aja itu kurang lebih di 800-an. Oh ya. Oke. Dan ini ngebangunnya di tahun berapa sih? Ini 2023. Aku bangun 2023, selesai di 2024. Oh Gitu. oke, berarti juga belum terhitung lama banget Belum ya? terhitung lama sih, iya. Setelah jadi puas nggak Mbak sama hasil desain sendiri dan suami? Sebenarnya puas. Banyak puasnya karena kita karena ini rumah pertama jadi semuanya kita perhitungkan sih, tetap kita perhitungkan hati-hati banget gitu. Jadi sesuai sih sama yang kita pinginin. Oke, nah kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan mungkin bisa kontak ke mana? Ada Instagram atau Ada TikToknya? Instagramnya Ergan House. TikTok ada? TikToknya juga sama kalau TikTok ke TikTok aku Rini Media. Oke, itu teman-teman ntar ada di sini ya. Ada di sini. Oke, jangan lupa teman-teman makasih juga udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Miftah Jana, Inspira Homes dan TikTok kita Wicak Miftah dan Inspira Homes. Bye bye. Action. Hai, namaku Rini. Gantian ya? Sorry ya Mas. Mas sorry ya. Kita jadi lu mundur ntar. Mbak ke kanan nih. Oh iya. Mau ikut gak? Mau ikut nggak?